Sepeda nggak menjadi paham, kita lagi belusukan ke acara Koi Show Kerawang yang ketiga. Nah nanti ikutin aku ya, aku nggak mau openingnya kebanyakan karena aku pengen kalian lihat ikan-ikannya, ikan-ikan yang fresh dari Jepang yang langsung dikirim untuk ikut kontes di Koi Show Kerawang, oke? Pemirsa Koi Sepeda yang menjadi paham, akhirnya kita ketemu juga sama satu yang dicari-cari susah banget, panitianya langsung. Lebih tepatnya ketua panitia acara ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas, baik. Gimana nih? Ini udah yang ketiga kali nih ya? Iya. Udah ketiga kali Koi Kerawang mengadakan acara show. Yang kedua kalinya malah di masa pandemik ya. Iya. Nah, kesulitannya apa? Seperti biasanya kenapa aku selalu tanya kesulitannya apa? Karena kan juga pertama ikannya banyak, kedua di masa pandemi ya gimana cara pengaturannya. Terus ini kan ikannya bukan dikategorikan ratusan lagi, udah ribuan ya. Iya, 3.000. Itu persiapannya berapa lama? Terus bagaimana dan kesulitannya apa? Kalau untuk kesulitan sebenarnya tidak ada ya, Pak ya. Untuk Dominic? Untuk kesulitan nggak ada ya, Dominic. Paling persiapan aja di masa pandemi yang mulai turun ya di Indonesia ya. Persiapan aja untuk protokol kesehatannya nomor 1 itu harus diterapkan terlebih dahulu. Yang sebelum masuk mall juga kan ada barcode ya, yang udah divaksin atau belum gitu kan. Ada beberapa tahapan lah. Tahapan-tahapan untuk masuk ke acara ini ya. Ke acara ini. Nah, kesulitannya dengan kan biasa ada perbedaan ya. Perbedaan kan sekarang itu cara pendaftarannya gimana di masa pandemi, terus cara pengirimannya kan juga nggak kayak dulu. Kalau dulu mungkin acara Koi Kerawang yang sebelum pandemi kan pernah ya. Iya. Itu kan dia datang, daftar, terus ngasih ikan. Kalau sekarang kan dengan protokol itu gimana? Sama aja sih seperti tahun-tahun kemarin sama. Oh, lewat online, online? Online Lewat tetap online. ya, online terus ya. Ikannya berapa banyak sekarang yang datang? Untuk sekarang entry sekitar 3.116 ikan ya. 3.119. Ada yang gugur nggak? Nggak ada. Nggak ada, semua datang ya? Semua datang. Luar biasa ya, ini 3 hari kan? 3 hari. 3 hari. Berapa sih nyiapin ininya, panitianya ada beberapa orang kalau sampai nggak sampai bener-bener bagus banget gini acaranya? Kalau di Kerawang sendiri itu ada 5 tim ya. Dari Balad Show Karawang. Dari berbagai macam dealer di Karawang ada sekitar 18 panitia sekarang. Yang kira masukkan jadi panitia. Oke. Terus ini acaranya udah berlangsung nih ya, ikannya banyak banget. Itu gimana cara milihin ikannya, cara naruh-naruhinnya segala macemnya gitu, tempatnya lah, lebih ke tempatnya. Kalau tempat sekarang kita mungkin pembelajaran dari tahun kemarin ya. Mungkin kemarin agak sempit dan sekarang tempatnya diperluas dan ruko-ruko yang dulu ada isinya sekarang kita masukin bisa dipasang pet jadi lebih luas lagi. Ya, selalu ada pelajaran ya, Ya, setiap apapun ada pelajaran. Kamu juga belajar dari tahun-tahun berikut gitu ya. Betul. Terus ada nggak pesannya atau kesannya untuk para pemirsa Koi Sepeda yang mau menjadi paham? Apa ya pesan-pesannya? Ya misalnya kalau yang mau bikin show, biar show-nya itu jadi berhasil kayak ini ya Kerawang ya, atau gimana triknya atau pesannya atau tipsnya gitu loh. Sebenarnya dari kitanya sendiri ya, Dominic, kalau kita sering ke undangan ke orang lain, sering ke Jawa datang, terus ketika ada hajatan show di Bandung. Hajatan say, oke. Kawin kali atau ikan, terus lanjut. Kalau ada show di Bandung, di Jawa, Blitar, Tulungagung ya, alhamdulillah Balad Show Karawang selalu hadir, nggak pernah ketinggalan di event dimana-mana pun. Oh gitu, selalu kondangan ya. Selalu. Jadi pas ke Kerawang pun mengadakan acara, jadi orang juga kondangan yang mengirim ikannya. Pokoknya kreativitas tanpa batas, intinya Betul. tetap berjalan ya. Persiapan berapa lama ini? Berapa bulan? Untuk show yang ketiga ini 2 bulan kita persiapan. Wow. Yang tahun lalu tuh berapa sih ikannya? 3.200
3.212. Sekarang lebih turun. Lebih turun ya, lagi turun, oke lah, nggak apa-apa lah ya. Tapi kan aku lihat acaranya sukses, Ya. terus dengan protokol kesehatan. Tadi aja pas aku mau masuk, nggak boleh masuk, stop. Atau gue pengennya stop, lagi gitu ya. Namanya pas dia ngelihat kamera ini, oh nggak apa-apa, silakan masuk aja gitu. Berarti kan bagus lah acaranya, udah gitu juga nggak terlalu rame-rame gimana banget ya. Terus apa nih, acara tahun depan pasti ada lagi dong? Mudah-mudahan ada lagi. Ada lagi Kerawang ya, selalu ya. Pokoknya kreativitas tanpa batas ya. Nggak mau ada kasih kesan-kesan gitu. Kamu jangan ngeliatin aku terus, kamu jatuh cinta ngeliatnya ke sana tuh. Iya. Gitu. Ada sedikit masukan ya? Ya. Selama Ires main show itu baru sekarang Ires ngelihat GC di 70 cm itu 17 ekor. Wow. Luar biasa. Luar Biasanya- biasa. Biasanya Keren. 8, 9, 10 ikan di kohaku ya. Tadi pagi Ires lihat 17 ekor kohaku. Luar biasa banget. Keren banget ya, luar Iya, biasa banget. luar Kamu biasa punya banget. kebanggaan tersendiri ya Iya. acara tahun ini ya. Mantap banget Mantap pokoknya. banget. Berarti ntar kamu kondangan dong di acara Semarang? Pasti. Oh iya dong. Kalau kondangannya. Basoka selalu berangkat terus ya Berangkat kemana-mana. kondangan ya, jangan Iya. lupa amplopnya ya. Kalau kondangan kan gitu, jangan cuma nyendok makanan aja kan, harus ada amplopnya juga ya. Berarti Iya. pesan-kesannya gitu ya. Iya. Udah, thank you ya Mas. Ini mewakili panitia, ketua panitianya dan mewakili panitia-panitia lainnya. Terima kasih, Sama-sama, Koispedia udah boleh Doni. ngeliput. Sama-sama. Terus sukses terus acaranya sampai besok dan tahun depan. Oke, Amin. Koispedia yang awam Yang awam jadi paham. Makasih. Pada Misa Sepeda yang jadi paham ya kan. Hari ini sebelah aku ada 3 juri nih, juri kompeten yang jadi juri di KOI Kerawang 2021 ya kan. Ini loh penghujung acara tuh hujan-hujan gitu. Kita wawancarin dulu ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Dengan Bapak siapa? Bapak Andoko. Oke, sebelahnya. Bapak Ali. Sebelahnya. Bapak Ali sama. Harusnya Bapak Ali di pinggir-pinggir ya. Gitu. Ini tuh udah sering banget mukanya dilihat jadi juri dari Blitar ya Pak ya? Iya, Dari betul. Blitar. Gimana Pak ngejuri sekarang ini di KOI Kerawang? Ya, termasuk paling ini ya spektakuler. Kenapa dibilang spektakulernya? Ikan besar keluarnya banyak sekali, jadi persaingannya terlalu banyak. Itu kohaku aja sampai 17 ekor untuk perebutan di kelas GC. Jadi memang super ketat. Super ketat ya Pak? Iya, super ketat. Ini dong berarti menemui kesulitan-kesulitan dong ya Pak ya? Iya, benar. Karena ini ya, karena ikan besar keluar semua ya. Iya. Kesulitan-kesulitan seperti apa Pak? Terus cara menanggulangi sebagai juri gimana? Ya harus kita seleksi benar-benar, jadi kita keluarkan satu persatu. Jadi nggak kalau biasanya kan kita pilih langsung kita voting mana juara satu. Kalau ini nggak, kita keluarkan yang nggak masuk. Kita ambil satu persatu yang nggak masuk, kita keluarkan sampai ketemu beberapa kandidat, baru kita Oke. voting. Terus itu saking milihnya kebingungan ikan-ikan besar itu katanya ikannya fresh langsung dari Jepang ya? Iya. Langsung banyak langsung fresh, betul. dari Jepang fresh dikirim buat ini ya? Betul, betul. Langsung dikirim ke Kerawang ya Pak ya? Ya. Itu gimana tuh, ada berapa juri sih hari ini Pak? Ada 12 juri. 12 juri ya, tapi kita berhasil hari ini ada 3 juri, tapi mukanya juga udah sering banget dilihat karena sering ngejuriin. Ceritain dong Pak kesulitannya dengan Bapak Ali. Bapak Ali silakan dijawab Bapak Ali. Ya, kalau dikatakan kesulitan yang paling utama secara umum kualitas. Jadi semakin tahun ikan yang diikutkan di show itu rata-rata kualitasnya meningkat dan itu menjadikan kesulitan tersendiri bagi kami untuk memilih mana yang terbaik di antara ikan-ikan yang berkualitas tersebut. Kira-kira seperti itu singkatnya. Hari ini ikannya ada berapa? Ada 3.166 ekor. Itu berapa hari penjurian tuh Pak? Baru Satu hari. Baru 1 hari Satu hari. selesai? Iya. Gimana sih dengan 3.200 dijuriin ikan, 1 hari selesai, itu gimana caranya Pak? Ya, caranya sih tetap sama, tapi kerjanya ya non-stop. Itu aja. Kerjanya non-stop. Sampai jam berapapun harus selesai, biarpun sampai malam. Terus gimana cara milih ikannya? Kan cepet-cepetnya ada 3.000 nih misalnya, contohnya tuh ternyata ikannya gimana tuh? Ya, kita keluarkan. ya itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Han. Jadi kita ngambil beberapa kandidat,
Kalau sekiranya itu nanti sudah cukup, kita tambah lagi sedikit untuk spelling yang waktu kita memilih mengambil juara 1, 2, 3, 4, dan 5 itu tadi. Kalau di mata Pak Ali, ikan yang paling bagus itu seperti apa sih di mata juri Pak Ali sendiri gitu? Secara umum yang paling bagus itu ya yang eye catching, udah singkatnya seperti itu. Secara umum ya? Iya, kalau secara Pak Ali umum, yang iya. Secara pribadi ya, kalau Pak Ali yang sebelah ada mau tambahan Pak, mungkin sebagai juri gitu. Agar para penonton Pokoknya Sepeda yang menjadi paham juga tahu seperti apa nih kalau misalnya dia mau kirim ikan untuk kontes, misalnya dari Bapak juri kan bisa kasih tips-tipsnya gitu. Ya, yang pasti harus lebih selektif dalam kualitas sama kesehatan ikan. Kesehatan ikan juga Iya. ya. Oh, Iya. berarti sebelum pergi ke kontes harus cek kesehatannya apa? Nggak ada trik-trik lain gitu Pak? Atau trik-trik lainnya gitu? Yang paling utama itu ya. Paling utama Iya. itu. Nah. Selebihnya cara trik masing-masing ya Bapak juri ya. Iya. Terima kasih ya Pak, semangat ya Pak. Pokoknya sukses terus Bapak juga. Semoga nanti ketemu lagi kita di tempat-tempat koso berikutnya dengan Bapak juri. Terima kasih Pak. Sama. Aduh. Bodinya ya. Pemirsa Pokoknya Sepeda yang mau menjadi paham. Ini ikannya Bapak kita, produser aku, bos aku, presiden Kois. Kenapa sih masih dimasukin ke video ikannya? Dia tuh ikan orang dong. Gimana sih produsernya terus gitu? Kayak ini wajib para pemirsa. Masalahnya ini yang gaji kita ya kan. Sebenarnya mau nggak mau ya harus di shoot. Lihat handlernya. Para bisa kok sepeda yang menjadi paham, di samping aku ada cowok ganteng. Ih gila loh, jamnya Rolex apa Panerai ini? Kasih lihat dulu dong jamnya. Kok gitu sih? Namanya siapa? Namanya Ponsel. Tuh jam tangannya di zoom kameramen. Namanya gimana perasaannya Anda menang? Ya senang, bahagia, campur aduk lah. Campur aduk gitu. Iya. Oh, udah berapa kali megang ikan menang sebagai handlernya? Mungkin hampir setiap kontes, alhamdulillah. Setiap kontes? Ya, Itu rahasianya apa sih? Trik-triknya gitu? ya nggak ada triknya sih. Emang kemungkinan ikannya emang udah siap sih dari rumah. Nggak ada trik, mungkin ke ikannya udah siap dari rumah. Pasti kan kalau ikan siap juga kan perlu dipersiapkan. Ya mungkin kita di arenanya hanya gimana ya? Ya emang udah bagus lah ikannya dari rumah. Para bisa ke sepeda yang menjadi paham, hari ini kita liputannya lemes-lemes ya. Ada sedikit gitu deh pokoknya. Sekarang aku lagi sama yang udah nggak asing lagi, Kopit sama Oke. Hari ini bawa ikan berapa kok? Banyak sih, 30 ekor. 30 ekor, menang berapa? Yang GC 1, sisanya ya best in size. Sama banyak yang belum dijuri juga kan, masih jalan. Masih banyak ya, oke. Iya. Jadi yang GC berapa? 1. Satu, oke. Kalau Koko sendiri? Ini yang punya ikannya nih, Yang ini punya ownernya ikannya. GCC. Oh, jadi dia belinya sama kamu. Iya. Kamu ikannya yang menang, yang beli yang apa? Yang Tanco dari JDKC. Dari KC, dari Ya, KC betul. Kohaku. Wow. Gimana perasaannya ikannya menang? Wah, excited lah. Excited ya. Ini udah pertama kali atau Yang paling pertama kali. yang paling pertama kali menang? Sebelum-sebelumnya belum pernah. Sebelum-sebelum memang jarang ya saya mengikuti show itu Oh, jarang. jarang. Ini first time kamu ikut show. Ya. Oke, rasanya seneng ya. Baru ikut show langsung menang ya. Rahasianya apa sih kok bikin ikannya menang? Banyak berdoa ya. Garis tangan mungkin juga. Ya. Banyak berdoa ya guys, jadi dia pelit informasi gitu, apa rahasianya, triknya apa gitu. Banyak berdoa ya, berdoa supaya ikannya menang. Oh, jadi ada ikan pembelinya yang beli sama Koko, ada beberapa tuh yang menang. So far sampai sekarang sih tadi baru dapat best in size 70, best in size 65, grand champion C 70. Udah sih baru itu. Nanti yang di bawah kelas 60 lagi dijuriin. Lagi dijuriin. Oh,
selain ini ya, selain berdoa, persiapannya apa untuk ngirim ikan? Pasti kan kamu juga beban mental dong, ya dari pembeli ya, bener nggak? Betul, ya. Jadi kamu pakai triknya apa? Kasihlah sedikit gitu Ya, yang. biasa saya diskusi sama owner, dia mau cari yang ikan seperti apa. Ujung-ujungnya pasti ke budget sih. Ujungnya pasti ke budget, apalagi kita ngomong soal Grand Champion, kalau ikan baru ya budget nggak mungkin murah. Nggak mungkin murah. Jadi ikan kamu yang harga berapa sih? Boleh Ada tahu nggak? sensor, bersensor. Oh disensor, nggak boleh. Oh, oke, bisa Koispedi biasanya kan suka di ngomong ikannya berapa ya, tapi kalau kopi rahasia. Jadi kalau mau tahu datang aja ke itu ke Koi Center kan ya? Iya, Koi Center. JDKC. Jadi kace ya. Jadi ikan itu ini untuk yang pertama kali dia menang ya para bisa Koispedi yang menjadi pamit, rasanya excited, katanya dia senang gitu ya. Terima kasih Kopi, terima kasih ya. Oh kamu kenapa tadi pas diwawancarain nggak buka masker, sekarang udah mau selesai kamu buka masker, maksudnya apa itu? Biar penasaran. Oh biar Oke. Jadi kamu udah sering beli ikan sama Kopit ya? Udah lama ya. Kalau udah lama kenapa baru ikutnya sekarang? Saya dulu sih hobinya lebih ke breeding, lebih ke breeding saya hobinya, dan pun ya nggak kepikiran ya ikan mau masuk show, dan selama ini saya beli ikan ya kirim langsung ke tempat saya. Saya jarang keep di Jakarta karena tempat saya jauh kan, di Tanjung Pinang. Oh oke, Tanjung Pinang ya. Ya. Jadi kamu khusus untuk ngelihat ikannya sio, jadi kamu langsung terbang ke Iya, Jakarta. hari ini saya datang khusus untuk Kerawang Show ini. Kalau sio ya, udah gitu menang ya. Oh. Ya. Berkat doa- Kopi, berkat ini doa ikannya yang juga. langsung dari Jepang fresh atau enggak nih yang dibeli, yang dibawa sini? Yang fresh langsung dari Jepang langsung diikutin show ya? Itu enggak semaput ikannya, baru dari Jepang terus karantina diikutin show. Kita lihat juga keadaan, kita lihat juga ikan pas datang, kita make sure kondisi itu semua oke. Kalau semua bagus baru kita bawa. Jujur sebenarnya ikannya diapain? Dia di prepare lah, kita dalam pemilihan ikan kan ya kita lihat ikan mana yang layak untuk show, ikan kualitas ikan seperti apa untuk show, baru kita ngobrol nih, kayak bro ini kan menurut gue cukup strong untuk fight di show A, show B, show C, ya tinggal kalau oke ya kita dealin ke Jepang, kita atur semuanya untuk balik. Oh ya gitu ya Kok ya. Terima kasih ya Kok. Segitu aja ya Kok. Jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya, bener nggak? Jadi aku mau tanya, jadi kamu akan tetap nih ya ikut lagi show ya? Oh, masih COVID nih ya? Masih lagi COVID juga gitu ya? Ya, justru kita harus nambah amunisi nih sepertinya. Karena menang ya, jadi semangat 45. Oke, semoga menang lagi sedang berikutnya. Terima Terus kasih. yang di ini yang di Semarang kamu ikut? Iya dong. Oh iya, Koi. Ikut dong kirimnya. Ikut kan kirim ikannya kan nanti ke Semarang tanggal 17, 18, 19 Desember. Awas ya kalau nggak ikut ya. Pokoknya kalau aku bilang Koispedia, kamu jawabnya apa? Awam jadi pak. Oke. Yang awam jadi Jangan bilang yang paham jadi awam ya, terbalik gitu. Koispedia. yang awam jadi paham. Iya, terima kasih. Bisa Koispedia, akhirnya kita tahu ini adalah ikan pemenang Grand Champion C. Jenis ikannya kohaku ya Pak? Ini Tanco Kohaku, Tanco kohaku. pemiliknya coba dicek. Adria Effendi. Ada Effendi. Iya. Wow, kayaknya aku gemes banget pengen wawancarain, tapi di manakah orang itu berada ya? Orangnya nggak datang ya? Oh. Sepertinya orangnya nggak datang. Oke, jadi kita zoom ikannya aja ya. Ini untuk Grand Champion C para pemirsa Koispedia yang menjadi paham. Emang ikan yang bagus ya. Ya, ikannya bagus. Para pemirsa Koispedia yang menjadi paham, udah nggak asing lagi ya. Di samping aku tuh cowok-cowok ganteng-ganteng, keren-keren. Pokoknya kalian boleh follow Instagramnya loh. Kok jadi Instagramnya ya, say? Ini kan sang juara nih, udah pasti dong. Kalau setiap show dari tahun ke tahun pasti samurai. Samurai kali ini bawa ikan berapa? 102 ya? Harus berapa? 102. 102 sa, yang menang berapa? Belum tahu. 37 yang menang, bawanya 102. Tapi memang biasanya bawa ikan sebanyak itu. Apa? Emang biasa bawa ikan sebanyak itu. Soalnya kan Karawang lumayan dekat, jadi kita berani bawa banyak. Oke. Jadi yang
yang udah ketahuan 30 berapa tadi? 37, tapi baru dari size 61 sampai 70. Itu menangnya apa itu? Ada GCA, terus GCB. RGCA, ada GCB, GCE. Luar biasa Anda ya, maksudnya ikan itu ikan fresh langsung dari Jepang atau kamu urus dulu? Ada juga yang baru, ada yang lama juga. Kebanyakan yang lama, dikit yang baru. Oh, para bisa koi sepeda nggak menjadi paham, jadi yang lama dikirim show, terus ada 102, yang menang 37 ya, 37, di ke Samurai emang luar biasa ya. Itu seperti biasa perawatannya gitu, kayak gimana kalau mau dikirim ke show gitu, kan biasanya, kenapa sih aku selalu tanya kayak gini ke orang-orang kan, karena kan kamu itu kan menang, maka aku selalu tanya ke yang menang-menang ya kameramen ya, jawab biar ada show ini, jangan makan gaji buta Anda. Jawab. Oh iya gitu. Jadi kenapa kita selalu tanya apa sih rahasianya, terutama buat samurai ya yang lebih sering gitu. Itu apa sih rahasianya lagi deh, aku tanya lagi nih. Untuk sekian kalinya please kasih sedikit aja gitu, beda gitu, bisa pakai sayur sop kayak atau pakai apa kayak gitu misalnya. Ya yang penting kan air ya. Air kita harus rawat dengan benar, kolamnya, terus sama makanan buat penunjangnya gitu. Tapi rasanya kalau cuman air dan makanan semua orang juga sama deh, air dan makanan gitu. Jadi apa gitu yang bikin kalian selalu menang itu apa gitu? Aku penasaran gitu, selalu menang always. Apa dia? Ya sebelum show pokoknya ya mungkin makannya harus diganti ya. Dan kalau sebelum show benar-benar harus apa ya, di-prepare lah makanannya. Gitu. Biasanya makanannya apa sih, diganti apa gitu nggak? Contoh misalnya pakai color, biar ikannya jadi putih kita stop dulu colornya, contohnya kayak gitu. Oh, jadi misalnya biasanya makanannya color, untuk ikannya tetap jadi bening lah ya, maksudnya putih, stop dulu makanannya diganti dulu gitu. Iya. Oh, itu rahasia kamu salah satunya. salah satunya. Salah satunya ya. Kalau yang lainnya pasti aku yakin kamu nggak mau ngasih tahu, nanti orang ikut-ikutan, bener nggak? Nah, terus kamu yakin nggak biasanya kamu bawa ikan misalnya 200 yang menang 100, kalau kali ini kamu yakin berapa yang menang? Ya banyak juga sih, cuman kan ini kan Belum beres ya. 12 sampai 30. Iya, feeling. Ya semoga 80% lah. Ini ikan dari orang udah dibeli nitip ke kamu atau memang kan biasanya ada yang beli ikan terus ikutin show gitu? Ada yang masih punya samurai sekitar 20-an. 28. Sisanya punya customer. Sisanya punya customer. Kan pasti kan kalau customer beli di kamu nih ya, kayak aku misalnya contohnya nih, kalau video aku tuh kayaknya nggak berbobot, itu kan kita beban mental, bener nggak sih? Nah, kamu sendiri nih misalnya kan customer beli sama kamu, terus pasti kan kamu kayak punya beban mental sendiri ya biar ikannya menang gitu kan? Oh, iya. Itu cara menangani seperti apa? Ya biasanya sih customer juga misalkan bebannya tuh kayak kita menang atau kalah gitu kan. Kamunya kan pasti kan punya orang nih udah belinya sama aku, kayak beban mental biar ikan ini menang gitu misalnya. Terus kamu cara nanganinnya itu seperti Kita apa? jujur aja kan, yang penting kan kita jualan nawarin ikan yang emang beneran bagus untuk show ya. Kalau kalah ya mereka jual show biasanya udah sadar juga. Ya sesuai target. Tapi yang lebih seringnya sih kamu lebih seringnya menang ya Iya. dibanding kalahnya ya, ya kan? Ya kan Rosario? Iya. Itu lucu banget anak itu loh, kalau diwawancarain selalu nggak mau, padahal dia lebih banyak ngomongnya dibanding kokonya sebenarnya. Padahal kalau diwawancarain dia selalu nggak mau gitu loh. Harus mau dong, kamu kan pemenang. Jadi baru semua orang tuh tahu, robot samurai lagi. Tapi ngomong-ngomong semua orang ngirim ikan dong. Ngirim ya. Kira-kira udah tahu belum berapa? 2000 ekor. Gua nggak sanggup, say. Wawancaranya gimana itu? Ih, PR lo liputannya itu. Gimana sih? Belum tahu, kita belum tahu. Belum tahu ya. Itu kebanyakan ikan samurai sendiri atau ada ikan customer juga Oh, pasti? pasti customer. Ya, pasti customer ikan samurainya nggak? Ada beberapa. Pasti ada sedikit lah. Jadi sedikit. Ini udah berapa hari? Udah 2 hari di sini berarti? Dari kemarin. Dari kemarin. Sampai nungguin sampai bener-bener ya menang ya. Tapi kayaknya sih udah kelihatan 37 sih udah oke banget lah. Pokoknya samurai gue udah nggak bisa ngomong apa lagi. Para bisa sepeda yang menjadi paham. Ya pokoknya segitu. Pokoknya kalau samurai kan udah tau kan. Pokoknya Rosario gitu kan. Kalau yang ini kan baru-baru mukanya gitu. Ya kasih lihat dong. Ini akan gestar nih si sang pemenang. Liatin nih acara tanggal 17 sampai 19 Desember di Semarang Kois Festival untuk yang keberapa tahun? 13. Ke-13 tahun ya.
Tentunya 13 tahun itu udah veteran ya, say. Jadi jangan lupa kalian semua yang nonton di like, di subscribe, di komen. Selain itu juga persiapin ikan kalian dan datang kondangan sebelum PPKM PPKM-in semua ya, bener nggak? Penutupan acaranya bener nggak? Kita bikin show, bener kan kameramen? Nggak ada salah ngomong kan berarti? Ya, jadi di tanggal 17 sampai 19 di Zoom bisa kameramen? Yang di gestarnya dong, jangan di hostnya. Rosario, kira-kira menang nggak nanti nih? Mana? Kalau juara satu banget tuh apa namanya? GC ya? Grand Champion, kira-kira kamu punya feeling dapat nggak? Amin. Ya harus dapat lah, amin. Tuh, laki-laki tuh kayak begini harus katanya. Kamu gimana sih kok amin lo adanya bilang harus dapat, tapi biasanya dapat kamu ya? Selalu ya? Iya, harusnya. Selalu Grand Champion ya? Ya, kemarin-kemarin sih belum pernah kalah. Belum pernah kalah selalu ya, mudah-mudahan kali ini juga. Iya. Ada nggak kamu kayak punya rasa ketakutan gitu, saingan gitu kayak, ada nggak samurai yang takutin gitu? Ya maksudnya kalau lagi penjurian deg-degan ada. Ada nggak kayak tempat penjualan ikan koi juga selain samurai yang paling samurai takutin tuh apa? Sebenarnya bukan Bukan takutin sih, kayaknya deg-degan. Tergantung sama Oh ini lawan gue nih, kayaknya hampir sepadan gitu. tergantung ikannya sih sebenarnya. Kalau kita rasa misalnya kita bawa ikan ternyata ada ikan lain yang lebih strong, maksudnya kita nggak lihat itu dari manapun ya, ikan ini yang maksudnya kita ada yang challenge gitu. Tapi kamu masih ini ya, masih mempertahankan juara-juara kamu ya maksudnya ya. Itu udah berapa tahun sih juara-juara kayak gitu tuh, Grand Championnya? Jadi 2006 ya kok. Iya, sekitar 2006 lah ya. 2006, saya lu masih sekolah kan? Sama cuy, 2006. Ya luar biasa ya samurai ya. Nanti kasih tepuk tangan ya gini ya. Thank you Rosario. Kenapa gue pakai dia Rosario? Sih namanya Dominic cuy, sama. Jadi namanya Rosario aja. Thank you Andrew. Pasti kalian Grand Champion kan? Pasti kan? Nah nanti jangan lupa ya dikirim videonya ke Kois biar masukin. Ya, thank you. Koispedia. Yang awam jadi paham. Ih, pinter loh. Dah. Para misal Koispedia menjadi paham nih, salah satu sang juara juga nih Parahyangan Koi Bandung. Ya kan? Iya betul, Parahyangan Koi Bandung. Parahyangan Koi Bandung. Kenapa namanya Parahyangan? Kan udah di Bandung. Ya udah kan Parahyangan kan terkenalnya di Bandung. Karena justru kan ya apa ya, ciri khas Bandung ya Parahyangan. Ya Parahyangan, ya udah kan kamu tapi udah ada tulisan Bandungnya, mana Koi Bandung misalnya, atau Koi apa gitu, Koi hoki atau Koi nyebelin gitu misalnya kan. Karena udah Bandung Parahyangan, kok jadi ngebahasnya itu ya. Nyambung gak sih ya kadang-kadang kayak gitu lah, suka gak nyambung. Kokoh, bawa ikan berapa? Hari ini 10 ekor. Menang berapa? Yang udah di juri saat ini baru 2 ekor dan ya dua-duanya juga ada menang sih. Apa? Kebetulan bawa beko, base lokal sama base variety ya. Menang apa? GC atau apa? Atau apa? GC enggak hari ini. Kita karena memang lokal, targetnya untuk base lokal sama base variety beko. Senang dong ya, perasaannya udah berapa kali menang? Katanya sering sih, katanya sering menang para bisa Koispedia. Ya lumayan sih, cukup sering. Udah berapa tahun? Aku main ikan udah sekitar 11 tahun lah. Lu jangan ada yang ketipu ya para pemirsa, ini mukanya kecil, mukanya baby face tapi udah punya istri, udah punya anak. Makanya nggak salah dia bilang 11 tahun udah main ikan, berarti udah tahu dong umurnya berapa, perkirakan aja sendiri. Oh, udah dalam 11 tahun itu udah menang berapa kali? Aduh, kalau dihitung sih susah ya, Cok. Soalnya cukup banyak. WC juga ya udah cukup banyak, mungkin lebih dari 10 kali sih ada. Kamu ikutan main ikan ini hobi atau dari orang tua dulu? Kan kebanyakan ada yang orang tuanya dulu, terus hobi, terus awalnya lihat teman, akhirnya suka, baru kayak gimana seterusnya gitu. Kalau kamu sendiri? Kalau aku awalnya hobi dulu. Berawal dari hobi, lama-lama ya kita coba lebih serius. Setelah lebih serius, ada passion gitu, senang di sini. Oh, jangan serius-serius, yang serius aja batal kok. Jangan yang serius-serius, beneran. Yang serius aja batal, bener nggak? Iya. Akhirnya pas seriusin, ada kamu menang-menang terus, rahasianya apa? Kalau rahasianya yang penting ya kita dari awalnya harus tetap punya passion ya. Jadi kalau pelihara ikan itu nggak cuma pelihara, tetap kita harus kayak ibaratnya telaten, terus ngerawatnya pakai hati lah intinya. Aduh, berat ya dia ngomongnya, yang serius lah, pakai hati lah, Malika kali ah. Ya kan kalau yang pakai hati pasti ngasihnya yang terbaik lah. Oh gitu, ada kok yang pakai
pakai hati tapi akhirnya berantakan? Ya juga lah. Oh nggak juga lah, dia bingung. Pokoknya setia lah. So. Oke, tuh dia langsung ngomong, bingung gitu ya. Kalau jalan serius-serius nanti kayak kanebo kering ya, tegang, harus yang kendor-kendor. Jadi udah sering menang, udah 11 tahun. Kamu jual ikan juga? Iya, aku dealer juga. Nanti dikasih alamatnya di sini ya para misa, kalau yang mau, yang orang-orang Parahyangan semuanya. Nanti kalau yang mau ikan itu ada di bawah sini nanti nomor teleponnya beserta alamatnya dan namanya ya kok ya. Iya. Ya benar kok, nanti dikasih saja sama admin di belakang situ biar ada tertulis di bawah. Terus kok ini udah yang keberapa nih ikutin show ini? Udah nggak kehitung juga? Udah nggak kehitung sih. Menang nggak kehitung, show udah nggak kehitung. Kalau menang kan misalnya ya, gue udah show yang ke-14 kali bawa ikan misalnya gitu ya, 20 tapi menang 15 bisa masuk akal dong, nggak kehitung ya kan, kebanyak-banyak gitu. Kalau show juga udah berarti ini udah termasuknya veteran, pakar ya para pemirsa Koispedia yang menjadi paham. Rata-rata boleh kasih tau nggak harga ikannya berapa? Starting mungkin dari kisaran 30 sampai ratusan sih kita. Wow, harga diri kamu berapa kameramen? Oh gitu ya, jadi ratusan juta. Thank you ya Ko Hendri. Nanti kalau para misa Koispedia mau beli ikan nih, ini juga nih soalnya nih sering menang nih, sering menang. Ya, jadi bisa nanti alamatnya di bawah sini. Oke, thank you Koko Koispedia yang awam jadi paham. Koispedia yang awam jadi paham. Thank you ya. Ya. Para pemirsa Koispedia yang jadi paham, mewawancarain pemenang udah biasa, panitia udah biasa, juri biasa banget, udah keseringan. Kita wawancarain istrinya apa tadi Pak Produser? Bukan, istrinya sebagai apa, penjual? Seorang istri dealer. Oh ya, seorang istri dealer ya gitulah ya kan. Kalau ini kan Koispedia bisa nanya langsung di belakang berbalik kamera. Gimana perasaannya Ci jadi istrinya seorang dealer ternama? Rasanya ya happy sih. Nggak takut kan, suaminya keliling-keliling gitu. Biasanya kan kalau orang koi kan rata-rata kan mau foto aja, terus saya bilang istri saya dulu gitu. Padahal gitu. Enggak lah, biasa aja. Biasa aja ya. Terus perasaannya gimana nih ngurus-ngurusin ikan gitu? Capek sih. Capek. Bosan nggak? Bosan enggak lah. Tapi capek. Capek. Ya, tapi sedikit banyak kan dapat pelajaran dong, jadi tahu ikan begini, ikan begitu, ikan begini gitu ya. Kurang lebih ya. Udah berapa lama sih? Kayaknya 3 tahunan ya. 3 tahunan, Pak Misa Koispedia 1 tahun aja kayak udah ngeliat ikan ya kan. Ini 3 tahun ini sebenarnya dari hati mau atau emang terpaksa? Oh emang. Ya mau nggak mau. Mau ngintil memang. Ya oh gitu. Ngintilin terus. Oh ngintil, jadi mau nggak mau lah ya. Gitu para Misa Koispedia. Ini istrinya Om Pit, Koi Center kan ya? Iya Koi betul. Center. Japan Koi Center. Japan Koi Center tuh yang dulu pernah ada di Citeko itu, di video yang berikutnya itu. Oh suka dukanya begitu, nggak takut kalau misalnya dia keliling-keliling gitu, pergi-pergi? Enggak sih. Enggak lah. Ada nggak sedikit? Pasti dong, pasti ada sedikit takutnya nggak? Enggak lah, kan udah kenal juga sama temen-temennya kan. Ya gitu. kalau ngobrol kan oke, bukan yang kayak suka ngomongin cewek-cewek gitu. Iya benar-benar. Karena juga selebihnya banyak ikutnya ya. Iya betul. Betul. Jadi gitu. Para pemirsa Koispedia jawab, jadi ngintilin terus. Jadi para istri silakan diintilin. Jadi kalau suaminya diwawancarain nggak perlu aku takut, bilang sama istriku dulu. Gitu. Padahal kan kita wawancarain ikannya, bukan bapaknya. Cuman kan kalau kita wawancarain